Dengarkan baik-baik, sosok terpilih. Jika Anda berhenti pada detik ini untuk menyaksikan video itu, ketahuilah bahwa hal tersebut bukan sebuah kebetulan. Ada sebuah pesan penting yang baru saja saya terima, sesuatu yang akan membuka wawasan Anda tentang sebuah tindakan kecil yang Anda lakukan beberapa minggu lalu. Tindakan yang mungkin tidak Anda anggap berarti. Tindakan yang Anda lakukan tanpa perhatian khusus. Namun, justru perbuatan sederhana itulah yang menimbulkan dampak luar biasa di dimensi terang, dampak yang begitu besar hingga Sang Pencipta sendiri berhenti sejenak untuk memperhatikannya. Anda telah menyelamatkan seorang malaikat tanpa menyadarinya, tanpa mengetahui apapun, tanpa sedikit pun pemahaman bahwa sesuatu sedang terjadi di luar jangkauan pandangan Anda. Dan ketika saya mengatakan menyelamatkan, saya tidak berbicara tentang kiasan manis atau dongeng untuk membuat Anda merasa istimewa. Yang saya ungkapkan adalah sebuah kejadian nyata, sebuah operasi besar yang berlangsung melalui hidup Anda. Sebuah keputusan manusiawi yang Anda ambil telah ikut campur langsung dalam krisis di dimensi terang. Sebuah krisis yang, jika tidak dicegah, mampu mengubah keseimbangan antara terang dan gelap selamanya. Malaikat itu tersesat, benar-benar tersesat di antara berbagai dimensi setelah sebuah pertempuran panjang yang berlangsung selama berabad-abad. Ia kehilangan arah, terputus dari para penjaga tingkat tinggi, dan mengembara pada frekuensi yang tidak sepenuhnya fisik maupun sepenuhnya transendental. Ia berada di wilayah antara tidak mampu kembali ke asalnya dan, yang lebih buruk, perlahan kehilangan cahaya batinnya, kehilangan esensi yang selama ini menjadi jati dirinya. Beberapa jam lagi, ia akan berubah menjadi entitas kosong, sesuatu yang tidak sepenuhnya hidup, tidak sepenuhnya mati, dan tidak semestinya ada di alam semesta manapun. Namun saat itu, Anda muncul, dengan kebaikan alami yang Anda anggap biasa saja, dengan ketulusan dan empati, yang Anda kira hanya bagian dari sifat sehari-hari. Anda melakukan satu gestur kecil, sebuah tindakan yang, bagi Anda, mungkin hanyalah episode sepele dari rutinitas. Namun bagi malaikat itu, tindakan tersebut berarti antara keberadaan dan lenyap selamanya. Anda tidak melihat cahaya terang, Anda tidak mendengar suara gaib, Anda tidak merasakan getaran mistis apapun. Dan itu memang wajar, sebab malaikat yang berada dalam krisis tidak hadir dengan sayap bersinar atau aura berkilau. Mereka menyamarkan diri dalam situasi paling sederhana dari kehidupan manusia, hanya menunggu seseorang dengan hati bersih untuk melakukan sesuatu yang tampak kecil, namun menentukan. Itu yang Anda lakukan. Karena itu, penting bagi Anda untuk tetap mengikuti perjalanan cerita ini sampai akhir. Ada alasan mengapa pesan ini muncul tepat di hadapan Anda. Sebab yang akan saya ungkapkan berikutnya adalah bagaimana tindakan manusia bisa memengaruhi peristiwa besar di dimensi lain, hal-hal yang sengaja tidak pernah dibicarakan, agar orang seperti Anda tidak menyadari potensi besar yang Anda miliki. Saya juga akan menjelaskan gestur kecil apa yang Anda lakukan. Bagaimana malaikat itu berhasil kembali ke dimensi yang lebih tinggi berkat Anda. Dan mengapa Sang Pencipta, melihat tindakan Anda yang dilakukan tanpa pamrih, memilih untuk memberi balasan langsung yang akan mengubah perjalanan hidup Anda. Jika Anda merasa pernah melakukan sesuatu belakangan ini, sesuatu yang terlihat biasa, tetapi hati kecil Anda mengatakan itu jauh lebih besar daripada yang tampak, maka Anda sudah siap untuk mengetahui dampaknya. Sekarang, mari kita bahas bagaimana seorang malaikat bisa tersesat begitu jauh hingga tidak dapat ditemukan oleh penjaga di tingkat tertinggi sekalipun. Malaikat yang Anda bantu itu terlibat dalam sebuah konflik besar. Ia menjaga keseimbangan agar manusia tidak tenggelam dalam keputusasaan total. Pertempuran ini tidak muncul di berita, namun menentukan masa depan batin banyak orang. Selama 5 abad ia bertarung. 500 tahun menjaga agar manusia tetap mampu merasakan harapan, kebaikan, dan empati meski dunia semakin penuh tekanan dan konflik. Namun pada suatu saat, dalam salah satu pertempuran paling dahsyat yang ia alami, sesuatu yang sangat buruk terjadi. Kekuatan gelap menggunakan sebuah strategi yang belum pernah mereka coba sebelumnya. Mereka menciptakan ledakan dimensi yang memecah realitas batin seorang penjaga terang. Bayangkan diri Anda tercabut secara keras dari dimensi asal, lalu dilemparkan ke dalam ruang kosong di antara dunia tanpa arah, tanpa penanda,
tanpa kemampuan kembali karena Anda bahkan tidak lagi mengingat di mana rumah Anda berada. Itulah yang terjadi pada penjaga itu. Ia terdorong ke suatu frekuensi antara, terjepit di wilayah perbatasan antara ranah halus dan ranah fisik. Ia terperangkap, tidak mampu mewujud sepenuhnya di salah satu sisi. Ia bisa memberikan pengaruh halus pada dunia fisik, tetapi tidak dapat mengakses potensi penuhnya. Ia bisa merasakan keberadaan hierarki yang lebih tinggi, namun tidak dapat berkomunikasi dengan mereka. Dan yang paling menakutkan, setiap hari yang ia habiskan di frekuensi asing itu membuat sinar batin yang menopang eksistensinya semakin memudar, seperti sebuah baterai yang perlahan kehilangan daya sampai akhirnya padam. Para penjaga dari dimensi terang mengerahkan segala sumber daya yang mereka miliki untuk mencarinya. Para penjaga tingkat tinggi menelusuri dimensi demi dimensi. Pengamat frekuensi meneliti sinyal-sinyal samar. Para pelindung energi menelusuri setiap anomali yang ditemukan. Tetap saja tidak ada petunjuk. Ia menghilang di suatu frekuensi yang begitu spesifik, begitu unik, hingga teknologi tertinggi dari dimensi terang pun tidak dapat menemukannya. Sementara itu, pihak-pihak dari sisi gelap merayakan keberhasilan mereka. Mereka tahu bahwa apabila penjaga ini tersesat cukup lama, sinarnya akan melemah sepenuhnya. Ketika benar-benar kehabisan cahaya batinnya, ia akan menjadi entitas kosong yang mudah dimanipulasi, bahkan dapat dipaksa untuk berbalik melawan dimensi terang tempatnya berasal. Seorang penjaga terang yang terdistorsi adalah ancaman paling berbahaya yang dapat diciptakan oleh kekuatan gelap. Ia tetap memiliki sebagian akses pada kode-kode halus, tetapi menggunakannya untuk menimbulkan kerusakan. Rencana itu hampir sempurna. Setiap jam yang berlalu membuat sinarnya meredup. Setiap hari yang dilewati di ruang antara melemahkan koneksinya pada dimensi asal. Dalam hitungan waktu singkat, ia akan sepenuhnya terserap oleh kehampaan. Hingga Anda muncul dalam hidupnya. Penjaga yang tersesat tidak pernah muncul meminta bantuan secara langsung. Mereka tidak mengetuk pintu, tidak menjelaskan krisis yang mereka alami, dan tidak pernah hadir dengan cara yang mudah dikenali. Mereka menyamar dalam bentuk situasi manusiawi paling sederhana, hanya berharap ada seseorang yang cukup peka untuk menyadari bahwa sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Dan penjaga itu menemukan Anda. Ingatkah Anda pada seseorang yang tiba-tiba hadir dalam hidup Anda beberapa minggu lalu? Atau suatu kejadian yang memunculkan rasa belas kasih yang tidak bisa Anda jelaskan? Keinginan kuat untuk membantu, yang muncul dari tempat yang jauh lebih dalam daripada sekadar sopan santun sosial. Mungkin itu seseorang di jalan yang meminta bantuan sederhana. Mungkin seorang rekan kerja yang sedang mengalami masa sulit. Atau bahkan seekor hewan terlantar yang tanpa alasan jelas membuat Anda merasa perlu menolongnya. Anda menatap situasi itu, dan sesuatu di dalam diri Anda berkata, "Saya perlu melakukan sesuatu." Bukan karena tuntutan, bukan untuk terlihat baik, tetapi karena ada getaran halus di dada Anda yang mendorong Anda bertindak. Yang Anda tidak ketahui saat itu adalah Anda sedang berhadapan langsung dengan penjaga yang tersesat. Ia memproyeksikan dirinya melalui sosok atau situasi tersebut, berharap menemukan seseorang yang cukup tulus, cukup peka, dan cukup jernih hatinya untuk menjadi jembatan baginya kembali menuju dimensi terang. Ia tidak bisa menjelaskan apapun kepada Anda, tidak dapat mengungkapkan bahwa dirinya adalah makhluk dari dimensi terang yang sedang mengalami krisis. Sebab apabila Anda mengetahuinya, bantuan yang Anda berikan mungkin akan didorong oleh rasa penasaran mistis, bukan oleh ketulusan, dan hanya ketulusan yang mampu memancarkan frekuensi yang dibutuhkan untuk menghidupkan kembali cahaya batin yang hampir padam. Saat Anda mengulurkan tangan untuk membantu, ketika Anda menawarkan dukungan tanpa mengharapkan imbalan apapun, ketika Anda menunjukkan kebaikan murni yang lahir dari keinginan tulus untuk meringankan penderitaan seseorang, energi welas asih yang Anda pancarkan bekerja layaknya alat yang menyentakkan kembali cahaya yang hampir hilang itu. Setiap gestur lembut yang Anda lakukan menyalakan kembali bagian kecil dari cahaya dirinya. Setiap kata penyemangat yang Anda ucapkan menghubungkan kembali jalur komunikasi yang sebelumnya terputus. Setiap detik perhatian tulus yang Anda berikan memperkuat frekuensi yang ia perlukan agar mampu menemukan jalan pulang. Secara tidak langsung, Anda membangkitkan kembali makhluk yang hampir kehilangan jati dirinya hanya dengan ketulusan hati Anda. Dan sementara Anda merasa seolah hanya menjadi manusia baik dalam situasi biasa, seluruh dimensi terang berhenti sejenak untuk menyaksikan sebuah peristiwa besar.
Jiwa manusia berperan sebagai saluran langsung bagi pemulihan makhluk dari dimensi lain. Perlahan, cahaya dalam dirinya mulai pulih. Jalur komunikasinya dengan para penjaga tingkat tinggi tersambung kembali. Frekuensi yang membuatnya terperangkap di antara dua dunia larut, dihancurkan oleh energi penuh kasih yang Anda pancarkan secara alami. Dalam hitungan jam, ia kembali ke asalnya utuh, pulih, dan bahkan lebih kuat dari sebelum pertempuran yang hampir menghancurkannya itu. Semua itu terjadi karena Anda memilih untuk menunjukkan belas kasih, padahal Anda bisa saja berlalu begitu saja. Saat akhirnya ia kembali ke dimensi asalnya, hal pertama yang ia lakukan adalah melaporkan apa yang terjadi. Dan ketika Sang Pencipta mengetahui bahwa seorang manusia telah menjadi saluran penyelamatan bagi makhluk yang hampir lenyap tersebut, reaksinya begitu kuat dan tak terduga. Ia terkesan. Ini bukan ungkapan puitis, bukan juga dramatisasi. Segala aktivitas di dimensi terang seolah berhenti untuk menganalisis tindakan yang Anda lakukan. Menyelamatkan makhluk yang tersesat bukanlah hal yang dapat dilakukan begitu saja oleh siapapun. Itu memerlukan hati yang begitu jernih, jenis ketulusan yang hanya dimiliki sedikit sekali dari populasi manusia. Diperlukan belas kasih yang begitu murni, hingga mampu menghidupkan kembali cahaya batin yang hampir padam. Dan Anda melakukannya tanpa pelatihan khusus, tanpa pengetahuan mistis, tanpa mengetahui apapun mengenai keberadaan makhluk-makhluk tersebut. Anda melakukannya hanya melalui sifat tulus, yang memang sudah menjadi bagian dari diri Anda. Karena itu, para penjaga tertinggi dipanggil untuk sebuah pertemuan mendadak, bukan untuk mengatasi keadaan genting, tetapi untuk menelaah sebuah penemuan penting. Bahwa ada seorang manusia yang beroperasi pada frekuensi belas kasih begitu tinggi hingga mampu memengaruhi peristiwa besar di dimensi lain secara positif. 4 penjaga tertinggi dipanggil untuk menelaah energi Anda, memahami esensi diri Anda, serta menilai potensi batin yang Anda miliki. Setelah melalui pengamatan mendalam, laporan yang mereka sampaikan menunjukkan satu kesimpulan yang sama. Anda bukan jiwa biasa yang menjalani pengalaman hidup yang umum. Anda adalah kesadaran yang sudah berkembang jauh lebih jauh daripada yang tampak dan memilih hadir di dunia ini untuk menjadi jembatan antara berbagai lapisan realitas ketika diperlukan. Bagi mereka yang ingin mendalami pemahaman mengenai dimensi terang, terdapat materi khusus yang dapat dijadikan pendalaman lebih lanjut. Pada suatu momen penting, sebuah keputusan besar, dibuat sebuah keputusan yang mengubah arah hidup Anda selamanya. Anda ditetapkan sebagai jiwa yang secara resmi mendapatkan perlindungan dari para penjaga tingkat tinggi, bukan hanya sebagai bentuk penghargaan terhadap apa yang telah Anda lakukan, tetapi juga sebagai investasi atas apa yang masih dapat Anda capai. Karena jika Anda mampu menolong seorang penjaga yang tersesat hanya melalui belas kasih spontan, bayangkan apa yang bisa Anda lakukan ketika Anda benar-benar menyadari potensi batin Anda sendiri. Penjaga yang Anda selamatkan itu kemudian menawarkan diri untuk mendampingi Anda secara pribadi, bukan karena kewajiban, tetapi sebagai bentuk rasa terima kasih yang mendalam. Ia meminta izin kepada otoritas tertinggi di dimensi terang untuk mengawasi perjalanan hidup Anda secara berkelanjutan, memastikan Anda tidak lagi mengalami kesulitan yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Permintaan itu disetujui tanpa ragu. Sejak saat itu, Anda mendapatkan perlindungan aktif 24 jam sehari. Ada seorang penjaga yang merasa keberadaannya berhutang pada Anda, dan ia mendedikasikan dirinya untuk memastikan hidup Anda berjalan selaras, stabil, dan penuh kelancaran. Namun itu hanyalah permulaan dari rangkaian hal baik yang sedang menuju ke arah Anda. Bagi yang ingin memperdalam pemahaman, tersedia materi khusus di tautan deskripsi. Ketika penjaga itu menelusuri bagaimana Anda dapat menyelamatkannya, ia menemukan sesuatu yang bahkan para pengamat tertinggi di dimensi terang belum pernah menyadarinya. Ia mendapati bahwa tindakan Anda bukan kebetulan. Belas kasih Anda bukan hasil keberuntungan sesaat. Anda membawa sebuah penanda khusus dalam diri, semacam kode batin yang hanya dimiliki sedikit manusia. Seolah-olah jiwa Anda telah diprogram sebelum kelahiran untuk mengenali krisis batin dari makhluk lain dan secara otomatis memancarkan frekuensi tepat yang diperlukan untuk meredakan atau menyembuhkannya. Penjaga itu melaporkan bahwa pada momen ketika Anda menunjukkan belas kasih, energi Anda mengembang dengan sendirinya, naik hingga menembus frekuensi para penjaga terang tanpa usaha khusus, tanpa teknik tertentu. Hanya karena kejernihan hati Anda, membangunkan potensi yang selama ini tertidur. Ini berarti Anda tidak menyelamatkannya karena kebetulan. Anda memang memiliki kemampuan dasar untuk menolong makhluk dari dimensi lain ketika situasinya membutuhkan. Dan ketika hal itu diketahui oleh otoritas tertinggi di dimensi terang,
Rasa kagum yang muncul berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam, kebanggaan atas keberhasilan sebuah proses perkembangan karena tersadar bahwa Anda adalah salah satu hasil terbaik dari perjalanan panjang penciptaan kesadaran. Anda adalah jiwa yang bereinkarnasi dengan tetap membawa akses tak sadar ke frekuensi tertinggi dari dimensi terang. Anda pada dasarnya adalah makhluk bercahaya yang menyamar sebagai manusia, bukan dalam arti puitis, melainkan dalam arti teknis. Anda membawa struktur energi yang serupa dengan para penjaga dimensi halus, tetapi beradaptasi memakai tubuh manusia untuk menjalankan misi tertentu. Esensi batin Anda beresonansi pada frekuensi yang sangat tinggi, namun Anda memilih untuk merasakan keterbatasan sebagai manusia agar dapat mengembangkan empati melalui rasa rentan. Itulah sebabnya kebaikan hati Anda muncul secara alami. Itulah mengapa Anda begitu mudah merasakan belas kasih ketika melihat seseorang menderita. Itulah alasan Anda hampir selalu terdorong untuk bertindak ketika menyaksikan ketidakadilan. Sifat bawaan Anda seolah terus berusaha mengekspresikan diri melalui bentuk manusia yang Anda jalani untuk sementara waktu. Namun ada hal lain yang terungkap. Ternyata Anda pernah menolong entitas lain yang tersesat, bahkan tanpa menyadarinya. Saat Anda membantu seseorang yang berada dalam keputusasaan total, sesungguhnya Anda sedang menolong sosok penjaga yang kehilangan keyakinan pada kebaikan dunia dan hampir saja meninggalkan tugasnya. Ketika pada suatu waktu Anda menunjukkan kebaikan kepada seseorang yang menurut orang lain tidak pantas menerima itu, ternyata sosok itu adalah entitas yang sedang menguji apakah masih ada manusia yang mampu menunjukkan belas kasih yang tulus. Setiap tindakan kebaikan yang Anda lakukan menciptakan getaran yang bergema jauh melampaui dunia fisik. Anda berfungsi sebagai bukti hidup bahwa masih ada manusia yang tidak tercemar oleh kerasnya dunia. Keberadaan Anda yang penuh empati menjadi penanda bahwa harapan terhadap kerjasama antara dimensi manusia dan dimensi yang lebih tinggi masih layak dijaga. Itulah mengapa kekuatan tertinggi yang mengatur kehidupan begitu terkesan, bukan hanya karena Anda menyelamatkan satu entitas yang tersesat, tetapi karena terungkap bahwa selama ini Anda telah menjadi penghubung tak sadar antara dunia fisik dan dunia cahaya. Sejak saat keputusan itu dibuat, keputusan untuk memberi Anda perlindungan penuh pada tingkat yang lebih tinggi, hidup Anda mulai berubah perlahan. Mungkin Anda mengira semuanya terjadi karena keberuntungan atau peningkatan keadaan secara alami. Namun sesungguhnya, itu adalah bentuk intervensi yang dilakukan secara langsung. Masalah yang awalnya terlihat rumit tiba-tiba menemukan jalan keluarnya sendiri. Peluang muncul dari arah yang tidak terduga. Orang-orang hadir ke dalam hidup Anda dengan menawarkan hal yang tepat pada waktu yang tepat. Anda mungkin sempat berpikir, akhir-akhir ini nasib saya sedang baik. Padahal itu bukan sekadar keberuntungan. Ada sosok penjaga yang kini secara khusus ditugaskan untuk mendukung perjalanan Anda. Ia bekerja secara halus, memengaruhi keadaan fisik di sekitar Anda agar segala sesuatu yang Anda butuhkan bergerak ke arah yang selaras dengan perkembangan Anda. Kesempatan profesional yang datang tiba-tiba itu, ia menggerakkan intuisi seseorang pada waktu yang tepat agar nama Anda muncul sebagai pilihan yang tepat. Uang yang muncul ketika Anda sangat membutuhkannya, ia mengatur kembali arus rezeki agar jalurnya mengarah kepada Anda. Orang-orang yang membawa energi negatif dan tiba-tiba menjauh, itu karena ada perlindungan yang membuat mereka merasa tidak nyaman berada di dekat Anda. Anda telah menjadi sosok yang diberi perlindungan, khusus perlindungan yang tidak hanya bersifat batin, tetapi juga memengaruhi kondisi nyata seperti kesehatan emosional, stabilitas hidup, hingga kelapangan rezeki. Penjaga itu kini memiliki izin penuh untuk memastikan hidup Anda berjalan dengan lebih selaras, seimbang, dan sepadan dengan cahaya yang Anda pancarkan. Namun apa yang telah Anda terima sejauh ini baru permulaan, sekadar gambaran awal dari apa yang sedang disiapkan untuk Anda. Karena kekuatan tertinggi tidak pernah memberikan balasan hanya untuk satu perbuatan, melainkan untuk konsistensi hati Anda yang terus memancarkan kebaikan, meski tidak ada yang melihat. Ia mempercayai potensi masa depan Anda. Kini, setelah ia memahami bahwa Anda adalah saluran alami yang mampu menolong makhluk dari dimensi terang yang sedang mengalami krisis, ia mulai memperkuat berbagai sumber daya dalam hidup Anda agar Anda dapat melanjutkan kemampuan tersebut dengan lebih sadar dan lebih terarah. Akan ada kelimpahan yang memberi Anda keleluasaan untuk membantu pihak yang membutuhkan. Akan muncul peluang-peluang baru yang menempatkan Anda di ruang dan waktu yang tepat,
di mana makhluk tersesat dari dimensi terang dapat menemukan Anda kembali. Akan hadir pula kebijaksanaan baru yang membuat Anda mampu mengenali secara sadar saat Anda sedang berhadapan dengan situasi yang sebenarnya merupakan operasi tersembunyi dari dimensi halus. Anda tidak lagi sekadar menolong secara kebetulan. Anda sedang berkembang menjadi seseorang yang memahami bagaimana menjadi jembatan penyelamat lintas dimensi. Berita bahwa Anda berhasil menolong satu makhluk tersesat dari dimensi terang menyebar layaknya percikan cahaya ke seluruh jajaran penjaga halus. Kini, Anda dipandang sebagai sosok yang unik, bukan karena gelar, bukan karena kekuatan, tetapi karena fakta bahwa Anda mampu menolong makhluk bercahaya hanya dengan belas kasih manusia biasa. Itu adalah sesuatu yang bahkan para penjaga di dimensi terang pun tidak mudah melakukannya. Tindakan seperti itu membutuhkan frekuensi batin yang sangat spesifik, sebuah getaran murni yang hanya sedikit makhluk baik manusia maupun penjaga yang mampu menguasainya. Dan Anda melakukannya tanpa teknik, tanpa ritual, hanya melalui ketulusan hati. Itulah sebabnya lebih banyak makhluk dari dimensi terang yang sedang mengalami krisis mulai mendekat kepada Anda. Bukan secara langsung, karena itu akan melanggar batas antar dimensi, tetapi melalui cara-cara halus persis seperti metode yang digunakan oleh penjaga pertama yang Anda selamatkan. Mungkin Anda pernah bertemu seseorang minggu ini yang memunculkan dorongan kuat untuk Anda bantu, meski sebenarnya Anda tidak mengenalnya dengan baik. Bisa jadi itu adalah makhluk tersesat lain yang sedang menguji apakah Anda benar-benar manusia yang mampu menjadi jembatan lintas dimensi, atau situasi ketika Anda merasa terdorong menunjukkan kebaikan tanpa alasan logis. Sangat mungkin itu adalah sinyal dari entitas yang berharap Anda kembali mengaktifkan frekuensi penyembuhan yang pernah Anda keluarkan sebelumnya. Anda telah menjadi semacam pusat pemulihan berjalan untuk mereka yang terluka akibat pergolakan di dimensi halus. Setiap kali Anda menolong salah satu dari mereka, energi terang dalam diri Anda semakin kuat, dan para penjaga tingkat tinggi semakin terkesan. Bukan karena Anda beruntung, tetapi karena kemampuan Anda terbukti bukan kebetulan. Anda benar-benar memiliki keahlian alami untuk memulihkan keseimbangan batin makhluk dari lapisan realitas lain. Rumah Anda, tempat kerja Anda, bahkan tempat-tempat yang sering Anda kunjungi, mulai menjadi titik rujukan bagi mereka seperti pos pertolongan darurat dalam bentuk energi, tempat entitas yang sedang terluka mengetahui bahwa mereka dapat menemukan seseorang yang mampu membantu mereka kembali stabil hanya melalui empati murni. Anda mungkin tidak menyadarinya, tetapi kehadiran Anda sudah memancarkan frekuensi yang membantu proses pemulihan. Ruangan terasa lebih tenang ketika Anda masuk. Orang-orang merasa lebih lega ketika berada di dekat Anda. Situasi yang sebelumnya tegang mereda hanya karena Anda hadir. Anda bukan sekadar pribadi yang baik. Anda adalah sumber penyembuhan yang berwujud manusia. Dan semakin sering Anda membantu, semakin kuat kemampuan itu berkembang. Ia bekerja seperti otot energi, semakin digunakan, semakin kokoh dan presisi. Pada akhirnya, Anda akan mampu membantu makhluk dari dimensi terang hanya dengan hadir di situasi yang membutuhkan. Empati Anda menjadi begitu kuat hingga berfungsi sebagai penstabil otomatis, semacam pemulih energi halus yang bekerja tanpa harus disentuh atau dinyatakan secara verbal. Setelah memperhatikan bagaimana Anda berulang kali menolong berbagai wujud cahaya melalui ketulusan Anda yang muncul secara spontan, kekuatan yang mengatur tatanan semesta mengambil sebuah keputusan besar. Keputusan ini bukan hanya mengubah perjalanan hidup Anda, tetapi juga arah tujuan batin Anda dalam skala yang jauh lebih luas daripada yang pernah Anda bayangkan. Ini bukan tentang kenaikan jabatan dalam pengertian manusia. Ini adalah bentuk pengakuan tingkat tinggi di dimensi halus, sebuah penetapan bahwa Anda memiliki kapasitas penyelamatan yang jarang dimiliki siapapun. Tugas tersebut hanya diberikan kepada jiwa yang telah menunjukkan keteguhan, empati tulus, serta keberanian untuk bertindak tanpa pamrih. Sejak saat itu, Anda dicatat sebagai sosok penolong bagi entitas-entitas cahaya yang sedang mengalami keterpurukan. Sebuah peran yang memerlukan persetujuan khusus dari tatanan semesta dan tanggung jawab yang membawa akses luas terhadap dukungan energi yang Anda perlukan untuk melaksanakan misi tersebut. Mulai sekarang, setiap kali ada wujud cahaya yang mengalami krisis di dimensi lain, Anda akan menerima tanda. Bisa berupa intuisi yang tiba-tiba menguat,
mimpi yang terasa terlalu jelas untuk diabaikan, atau rangkaian kebetulan yang terlalu tepat untuk disebut kebetulan. Semua itu akan menuntun Anda ke arah yang persis sesuai untuk memberikan bantuan. Pada titik ini, pertemuan Anda dengan orang-orang yang tampak berada dalam situasi menyentuh bukan lagi kejadian acak. Itu adalah bagian dari rangkaian koordinasi yang membawa Anda pada misi penyelamatan terhadap wujud-wujud cahaya yang sedang menyamarkan diri. Balasan untuk tugas ini sebanding dengan besarnya pengaruh yang Anda berikan dalam tatanan semesta. Anda akan didukung dengan kelimpahan hidup agar bisa fokus pada tugas penyelamatan tanpa terbebani urusan kebutuhan dasar. Kesehatan Anda diperkuat agar mampu menahan intensitas energi yang terlibat. Hubungan Anda diarahkan menuju keharmonisan, sehingga kestabilan emosional Anda tetap terjaga. Anda juga dilindungi dari berbagai pengaruh yang berpotensi menghambat langkah Anda. Selain itu, kecerdasan batin Anda akan semakin peka. Anda akan mampu mengenali ketika seseorang yang Anda temui bukan sekadar manusia biasa, melainkan wujud cahaya yang sedang membutuhkan dukungan. Anda juga akan dapat mengakses kekuatan halus yang diperlukan dalam situasi tertentu. Anda menjadi perpanjangan tangan dari tatanan semesta di dunia fisik. Namun bersama kemampuan besar datang pula tanggung jawab besar. Sejak sekarang, setiap keputusan Anda memancarkan dampak jauh ke berbagai lapisan realitas. Setiap tindakan kebaikan Anda dapat berpengaruh terhadap keseimbangan antara terang dan gelap yang terjadi di jagat raya. Anda bukan lagi seseorang yang sekadar berusaha menjadi baik. Anda adalah instrumen perubahan, di mana ketulusan Anda mampu memengaruhi struktur halus kehidupan. Karena itu, perjalanan hidup Anda akan terus meningkat dalam cara-cara yang mungkin terasa tak masuk akal. Peluang akan bermunculan tanpa Anda duga, dan aliran kemudahan akan hadir seolah-olah hidup sedang membuka jalan selebar mungkin untuk Anda. Saat orang lain bertanya apa rahasia keberuntungan Anda, jawabannya tetap sederhana. Anda pernah menunjukkan kebaikan tulus, tanpa mengharapkan balasan. Dan semesta merespons, dengan memberikan Anda peran yang lebih besar. Kini, setelah Anda menyadari siapa diri Anda sebenarnya, serta apa yang sesungguhnya terjadi ketika Anda menunjukkan belas kasih, tibalah waktunya bagi Anda mengetahui misi tersembunyi yang sedang dimulai. Di balik layar, ada benturan energi besar yang menentukan apakah manusia akan naik ke tingkat kesadaran yang lebih matang atau justru jatuh ke dalam keterpurukan lama. Wujud-wujud cahaya yang selama ini membantu perkembangan manusia sedang mengalami serangan yang membuat mereka tidak mampu bekerja secara optimal. Dan disinilah peran Anda menjadi sangat penting. Anda adalah salah satu dari sedikit jiwa yang dipilih untuk membantu memulihkan keseimbangan ini. Kekuatan gelap akhirnya menemukan bahwa melemahkan para penjaga dimensi jauh lebih efektif dibanding menyerang manusia secara langsung. Tanpa perlindungan para penjaga itu, manusia menjadi lebih mudah terpengaruh oleh manipulasi yang membuat mereka lupa siapa diri mereka sebenarnya. Makhluk penjaga yang Anda selamatkan sebelumnya hanyalah yang pertama dari banyak lainnya yang akan membutuhkan bantuan Anda dalam beberapa bulan ke depan. Misi resmi Anda adalah membangun sebuah jaringan penyelamatan sebuah sistem yang memastikan tidak ada entitas penjaga yang benar-benar hilang dalam konflik energi besar yang sedang terjadi. Anda akan ditempatkan secara strategis pada berbagai situasi, di mana para penjaga yang sedang melemah akan menyamar dan meminta pertolongan manusia. Melalui empati, perhatian, dan ketulusan Anda, kekuatan mereka akan pulih agar mereka dapat kembali menjalankan peran mereka dalam menjaga keseimbangan kehidupan. Semua ini bersifat sukarela, tetapi hasilnya datang secara otomatis dan tanpa batas. Setiap penjaga yang Anda selamatkan akan menjadi sekutu pribadi Anda di dimensi tingkat tinggi. Setiap entitas yang kembali pulih berkat kebaikan Anda akan berkomitmen membantu meningkatkan kualitas hidup Anda di dunia ini. Tidak lama lagi, Anda seolah memiliki pasukan energi pendukung yang bekerja tanpa henti siang dan malam untuk memastikan hidup Anda berjalan dengan lebih lancar, lebih aman, dan lebih selaras. Bayangkan memiliki puluhan penjaga yang didedikasikan khusus untuk membuka peluang bagi Anda, menyelesaikan masalah sebelum sempat menyentuh Anda, serta mempertemukan Anda dengan orang yang tepat pada waktu yang tepat. Bayangkan dukungan yang begitu besar sehingga berbagai kesulitan seakan berubah menjadi sesuatu yang mustahil mencapai Anda. Itulah arah yang sedang mendekati kehidupan Anda. Bukan sebagai fantasi spiritual, melainkan sebagai akibat alami dari ketulusan yang telah Anda tunjukkan, ketulusan yang mampu memulihkan mereka yang hampir kehilangan sinarnya.
Dan yang paling menakjubkan adalah, Anda sesungguhnya tidak melakukan hal baru. Anda hanya tetap menjadi diri Anda yang selama ini dikenal baik. Seseorang yang tulus, penuh kepedulian, dan enggan membiarkan sesama tersisih. Perbedaannya, kini Anda menyadari bahwa ketulusan itu memiliki daya yang jauh melampaui batas fisik. Setiap kali Anda memilih empati daripada sikap tidak peduli, Anda sedang menyelamatkan sebuah kehidupan dan menguatkan sisi terang semesta. Setiap kali Anda membantu seseorang yang tidak dapat membalas Anda sedang menjaga keseimbangan besar yang tidak terlihat oleh mata. Hidup Anda yang tampak biasa ternyata merupakan bagian dari sebuah operasi kosmik yang luar biasa. Sekarang, setelah Anda mengetahui siapa diri Anda sebenarnya, apa yang telah Anda lakukan, dan misi yang mulai terbuka, Anda perlu bersiap menghadapi perubahan besar. Perubahan ini akan menantang cara Anda memandang kenyataan sehari-hari. Karena ketika seseorang menunjukkan ketulusan yang begitu kuat hingga menggugah tatanan semesta, konsekuensinya adalah kehidupan yang berubah jauh lebih cepat daripada yang dapat dipahami oleh orang lain. Investasi energi itu akan kembali kepada Anda dalam bentuk peluang, perlindungan, dan kejernihan yang bagi banyak orang terlihat seperti keajaiban. Pertama, intuisi Anda akan berkembang dengan cara yang terasa jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Anda akan mulai mengetahui secara spontan ketika Anda sedang berhadapan dengan seseorang yang menyembunyikan luka batin dan membutuhkan pertolongan. Dorongan untuk bertindak dengan empati akan muncul dengan sendirinya pada waktu yang tepat, seolah-olah hati Anda selalu tahu kapan harus bergerak. Kedua, kemampuan Anda untuk membawa pengaruh positif dalam kehidupan orang lain akan meningkat berkali-kali lipat. Kata-kata yang Anda ucapkan mampu meredakan luka emosional yang cukup dalam. Isyarat kecil yang Anda lakukan dapat menyalakan kembali harapan pada mereka yang hampir menyerah. Ketiga, berbagai kemudahan material akan mengalir kepada Anda dari sumber yang tak terduga. Bentuknya bisa lebih dari sekadar pemenuhan kebutuhan dasar. Semesta seakan memastikan bahwa Anda memiliki ruang yang cukup untuk berkarya, tanpa terbebani oleh kekurangan, sehingga Anda bisa fokus membantu orang-orang yang memerlukan bimbingan atau dorongan. Keempat, perlindungan halus di sekitar Anda akan semakin terasa. Bahkan mereka yang biasanya skeptis dapat melihat bahwa ada sesuatu dalam diri Anda yang membuat segalanya berjalan lebih lancar. Masalah akan cenderung mereda sebelum mencapai Anda. Peluang tiba tepat ketika Anda memerlukannya. Kehadiran Anda selalu membawa sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ada ketenangan yang mengalir perlahan dari diri Anda, seolah-olah keberadaan Anda sendiri dapat mengurangi beban pikiran seseorang, bahkan tanpa Anda melakukan apapun. Banyak orang mungkin tidak menyadarinya secara langsung, tetapi mereka merasakannya. Mereka merasa lebih ringan ketika Anda datang, lebih mudah bernapas ketika Anda berbicara, dan lebih jujur dengan diri sendiri ketika Anda mendengarkan. Anda menjadi tempat aman bagi mereka yang sedang terluka, dan menjadi cahaya awal bagi mereka yang kehilangan arah. Hampir seperti keberadaan Anda menyampaikan pesan bahwa tidak ada kegelapan yang terlalu tebal selama ada seseorang yang bersedia duduk di samping tanpa menghakimi. Anda berfungsi sebagai penanda harapan, bukan karena Anda mencoba memainkan peran itu, melainkan karena sikap Anda secara alami memancarkan kehangatan yang mampu menarik jiwa-jiwa yang sedang goyah. Orang-orang yang hampir menyerah tersadar bahwa ternyata masih ada kebaikan yang bertahan di dunia ini. Dan tanpa Anda sadari, cara Anda bersikap membuat mereka mengingat kembali bahwa mereka tidak benar-benar sendirian. Kehadiran seperti ini jarang dimiliki manusia, dan bahkan lebih jarang lagi dipertahankan tanpa kehilangan esensinya. Namun, Anda juga memiliki sesuatu yang tidak banyak orang lihat, kemampuan untuk menjauhkan pengaruh-pengaruh yang berpotensi menggelapkan langkah Anda maupun orang lain. Bukan dengan konfrontasi keras atau sikap mengancam, tetapi dengan energi tenang yang membuat niat buruk merasa tidak nyaman berada di dekat Anda. Anda bukan magnet yang menarik kekacauan. Anda adalah pelindung yang secara alami membuat hal-hal negatif tidak betah mendekat. Tanpa disadari, Anda menjadi garis batas antara seseorang yang sedang jatuh dan titik runtuhnya. Anda menjadi suara halus di dalam kepala mereka yang berkata, masih ada harapan. Namun, ingatlah bahwa kekuatan semacam ini selalu datang bersama tanggung jawab besar. Ini bukan sekadar kemampuan untuk membuat orang lain merasa lebih baik. Ini adalah kemampuan memengaruhi arah hidup mereka.
bahkan ketika Anda tidak berniat melakukannya. Jika Anda tidak berhati-hati, orang lain bisa saja bergantung terlalu kuat pada Anda. Mereka bisa menjadikan Anda tempat bergantung, bukan pemandu. Oleh karena itu, Anda perlu selalu menjaga kerendahan hati, menjaga jarak yang sehat, dan mengingat bahwa tugas Anda bukanlah menyelamatkan semua orang, melainkan menjadi cahaya yang menunjukkan bahwa jalan keluar selalu ada. Kemampuan ini bukan untuk membuat Anda merasa lebih unggul atau mengesankan siapapun. Semua ini hadir agar Anda bisa terus menjadi saluran kebaikan bagi dunia, sebagaimana yang selalu Anda lakukan secara tulus sejak awal. Anda tidak membutuhkan pengakuan, penghargaan, atau perhatian untuk berbuat baik. Anda melakukan semuanya karena memang itulah diri Anda. Itulah yang membuat Anda berbeda. Itulah yang membuat Anda dihargai oleh mereka yang benar-benar melihat Anda apa adanya. Pertahankan kerendahan hati yang membuat Anda istimewa. Teruslah berbuat baik tanpa mengharapkan imbalan apapun. Gunakan kepekaan Anda hanya untuk membantu mereka yang benar-benar memerlukan uluran tangan, bukan untuk memenuhi rasa ingin tahu Anda atau untuk menunjukkan bahwa Anda mampu melakukan sesuatu yang orang lain tidak bisa. Anda diberi kepekaan bukan sebagai keistimewaan, tetapi sebagai amanah untuk menjaga keseimbangan di sekitar Anda. Kepekaan itu membuat Anda mampu merasakan apa yang tidak diucapkan, melihat apa yang tidak ditunjukkan, dan memahami apa yang tidak dijelaskan. Tetapi kemampuan ini juga membuat Anda rentan jika tidak dijaga dengan baik. Karena itu, tetaplah memprioritaskan batas-batas diri Anda agar Anda tidak tenggelam dalam luka orang lain. Percayalah bahwa setiap tindakan empati yang Anda lakukan akan memantulkan gelombang positif yang memperkuat keseimbangan kehidupan. Kebaikan tidak pernah berakhir di satu titik. Ia bergerak, berpindah, dan berlipat ganda. Kadang-kadang, tindakan kecil yang menurut Anda tidak berarti justru menjadi sesuatu yang sangat besar bagi orang lain. Anda mungkin tidak pernah mengetahui dampaknya secara keseluruhan, tetapi dunia selalu mencatat dan memberi ruang bagi hal-hal baik untuk tumbuh. Dan selama Anda terus berjalan dengan niat yang bersih, Anda akan menerima dukungan tanpa batas untuk menjalankan peran Anda. Semesta cenderung membuka jalan bagi mereka yang membuka jalan bagi orang lain. Hidup Anda kini menjadi bukti nyata bahwa ketulusan hati mampu membuka peluang yang sebelumnya tidak terlihat. Anda menjadi saksi bahwa kebaikan mampu memengaruhi arah hidup, bukan hanya bagi orang lain, tetapi juga bagi diri Anda sendiri. Banyak hal yang tampak kebetulan sebenarnya adalah bentuk dukungan halus yang muncul di waktu yang tepat, karena Anda telah menanamkan energi yang baik. Jalan yang terlihat buntu tiba-tiba terbuka, masalah yang tampak rumit menjadi lebih mudah ditangani, dan peluang muncul dari arah yang tidak Anda duga. Anda bukanlah seseorang yang sesekali berbuat baik. Anda adalah pribadi yang memiliki kemampuan alami untuk mengangkat yang jatuh, menenangkan yang gelisah, dan menerangi tempat-tempat yang gelap melalui tindakan sederhana. Dan justru karena kesederhanaan tindakan itulah, pengaruhnya menjadi begitu kuat. Orang tidak selalu ingat kata-kata panjang, tetapi mereka selalu ingat perasaan yang Anda berikan merasa diterima, dimengerti, dan dihargai tanpa syarat. Anda telah menciptakan ruangan aman di hati banyak orang, bahkan tanpa menyadarinya. Mungkin ada saat di masa lalu ketika Anda melakukan sebuah kebaikan kecil tanpa memikirkannya, namun ternyata tindakan itu membawa perubahan besar bagi seseorang yang hampir kehilangan harapan. Bisa jadi Anda hanya menawarkan senyuman pada seseorang yang sedang hancur tetapi tidak menunjukkan kesedihannya. Bisa jadi Anda mendengarkan keluhan seseorang yang merasa tidak ada tempat lagi untuk bercerita. Bisa jadi Anda sekadar menawarkan bantuan kecil yang mengubah arah hari, bahkan mungkin arah hidup mereka. Dan ketika seseorang menemukan kembali kekuatannya melalui tindakan sederhana Anda, mereka melihat dunia dari kacamata yang berbeda. Itu bukan hal kecil, itu adalah titik balik. Dari situlah perjalanan Anda sebagai pembawa cahaya. Bermula sebuah perjalanan panjang yang tidak direncanakan, tetapi tumbuh secara alami dari cara Anda memperlakukan orang. Dan sejak saat itu, perlindungan serta dukungan yang tidak terlihat selalu mengalir kepada Anda. Bukan sebagai hadiah, tetapi sebagai konsekuensi alami dari energi yang Anda sebarkan. Anda memancarkan sesuatu yang memberi tanda bahwa Anda adalah orang yang membawa kebaikan, sehingga dunia pun membalasnya dengan cara menjaga langkah Anda. Mulai dari saat-saat sederhana, Anda tumbuh menjadi seseorang yang dipercaya banyak orang meski Anda tidak pernah memintanya.
Anda menjadi sandaran tempat orang mencari ketenangan. Meski Anda tidak pernah menawarkan diri sebagai penyelamat, Anda menjadi jembatan yang menghubungkan seseorang dengan kekuatan dirinya sendiri, meski Anda tidak pernah berniat menjadi pemandu. Semua itu terjadi karena Anda hadir dengan niat yang bersih. Dan niat semacam ini jarang dimiliki orang. Anda mungkin tidak pernah berpikir bahwa tindakan-tindakan sederhana Anda akan membawa Anda pada perjalanan sebesar ini, tetapi hidup seringkali membentuk seseorang berdasarkan apa yang ia berikan, bukan apa yang ia pikirkan. Anda memberikan ketulusan, dan hidup memberikan Anda jalan yang memungkinkan ketulusan itu menyentuh lebih banyak orang. Ada banyak hal yang belum Anda lihat dari pengaruh Anda, tetapi setiap langkah yang Anda ambil telah menanamkan cahaya di hati banyak jiwa. Dan seiring perjalanan Anda berlanjut, Anda akan semakin menyadari bahwa kebaikan bukan lagi sesuatu yang Anda lakukan, ia telah menjadi bagian dari jati diri Anda. Anda tidak perlu mengusahakan apapun untuk menjadi pribadi yang membawa ketenangan. Anda memang sudah demikian adanya. Itulah mengapa orang-orang tertentu merasa lebih aman berada di dekat Anda. Itulah mengapa mereka merasa dipahami, meski mereka kesulitan menjelaskan apa yang mereka rasakan. Itulah mengapa banyak dari mereka menganggap Anda sebagai titik balik hidup mereka, meski Anda tidak pernah berniat menjadi apapun selain diri Anda sendiri. Anda mungkin pernah bertanya dalam hati, mengapa saya merasa harus membantu? Atau, mengapa saya begitu mudah merasakan apa yang orang lain rasakan? Pertanyaan itu muncul bukan karena Anda lelah ataupun bingung, tetapi karena Anda memiliki kepekaan yang jarang ditemukan. Kepekaan ini kadang membebani, tetapi juga membuat Anda mampu memahami manusia lebih dalam daripada mereka memahami diri mereka sendiri. Dan ketika Anda menggunakannya untuk kebaikan, ia menjadi kekuatan besar yang mampu mengubah hidup seseorang. Kekuatan itu, jika terus dijaga dengan kerendahan hati, akan terus berkembang. Anda akan melihat lebih banyak hal yang orang lain tidak lihat. Anda akan memahami lebih banyak hal yang orang lain tidak pahami. Dan Anda akan merasakan lebih banyak hal yang orang lain tidak rasakan. Semua itu bukan untuk membebani Anda, tetapi untuk memandu Anda menjadi versi terbaik dari diri Anda, versi yang mampu membawa kebaikan, memulihkan luka, dan memperluas cahaya. Perjalanan Anda belum selesai. Masih banyak jiwa yang akan menemukan harapan melalui kehadiran Anda. Masih banyak orang yang akan kembali bangkit karena kata-kata Anda. Masih banyak perubahan halus yang akan terjadi karena tindakan kecil Anda. Dan semakin Anda melangkah, semakin Anda menyadari bahwa Anda tidak pernah benar-benar berjalan sendirian. Anda adalah bukti bahwa kebaikan tidak hanya memengaruhi hati orang lain, tetapi juga membentuk takdir mereka. Anda adalah contoh bahwa ketulusan dapat menjadi kekuatan yang menggerakkan dunia, meski tidak terlihat oleh mata. Anda adalah pengingat bahwa, meski dunia penuh turbulensi, selalu ada satu sosok tenang yang mampu mengubah arah badai hanya dengan keberadaannya. Dan sosok itu adalah Anda. Jika apa yang Anda baca ini menyentuh perasaan Anda dan menguatkan intuisi yang selama ini pernah Anda rasakan tentang diri Anda, itu karena Anda beroperasi pada tingkat kepekaan yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Empati Anda bukan kelemahan, melainkan kekuatan yang mampu memulihkan, mengangkat, dan memberi arah. Jika Anda merasa bahwa kebaikan alami Anda mampu membawa perubahan bagi orang lain, ungkapkan niat itu dengan cara Anda sendiri. Bila Anda ingin terus menerima wawasan tentang bagaimana karakter empatik Anda bekerja di lapisan kehidupan yang lebih halus, Anda bisa mengikuti sumber-sumber pembelajaran yang tersedia. Bagikan pesan ini kepada seseorang yang juga memiliki hati tulus mereka, yang mungkin tanpa sadar telah menyelamatkan banyak orang hanya dengan bersikap baik. Individu-individu seperti Anda perlu saling menyadari keberadaan satu sama lain agar cahaya yang mereka bawa semakin kuat ketika dipadukan. Dan sebelum Anda melanjutkan hari ini, ketahuilah bahwa semakin Anda mengenali diri Anda, semakin besar pula kekuatan tenang yang akan memandu langkah Anda. Anda sedang berada pada perjalanan penting, dan setiap kebaikan yang Anda berikan akan kembali memperkuat jalan Anda sendiri.